Wajib diketahui petani durian terutama ada beberapa hal yang wajib dan sangat wajib. Yang pertama adalah masalah air, teman-teman. Jadi air itu nomor satu, kemudian yang nomor dua itu adalah kekurangan air. Jadi kekurangan atau kelebihan air durian itu pasti dia akan jelek, teman-teman semua. Jadi takaran air untuk durian itu adalah harus pas. Takaran air untuk durian itu harus pas waktu dan lama pemberian. Juga jumlahnya itu harus sesuai dengan kebutuhan durian, teman-teman. Nah, kebutuhan durian ini tidak bisa dihitung juga dengan cara memberikan berapa liter dan berapa banyak, teman-teman. Jadi itu memerlukan pengalaman kita ya dalam melihat situasi perkembangan pohon durian, teman-teman. Kalau pohon duriannya kelihatan seperti ya salah satunya agak nguyu dia ya, terutama tanaman-tanaman yang baru ditanam itu kalau nguyu kelihatan agak letih dia, ya berarti itu kekurangan air. Nah, jadi waktunya itu pasti sudah kelebihan, kelamaan baru disiram. Nah, seperti itu. Juga tidak boleh kelebihan, teman-teman. Kalau misalnya durian itu apalagi kecil ya, disiram lebih dari 3 jam gitu diberikan air, nah besoknya kemungkinan dia juga menguning, teman-teman. Nah, jadi kalau hal seperti itu terjadi, maka duriannya ya kalau dilihat pasti akan tumbuh dia, teman-teman. Tumbuh, hanya saja pertumbuhannya tidak normal. Jadi bisa cepat, bisa juga akan melambat dia, teman-teman. Gitu. Nah, oleh karenanya agar stabil ini, kita bermain stabil dan ideal dalam menanam durian. Ya, jadi durian harus diberikan air. Nah, ini juga tergantung dari kondisi tanah ya. Kalau tanahnya tanah liat merah atau tanah liat hitam itu ya jangan diberikan air 2 hari 3 hari sekali, teman-teman. Kalau 2 hari 3 hari sekali diberikan air yang cukup banyak juga dia akan kelebihan air, teman-teman. Jadi kalau misalnya tanah liat ya, tanah liat merah hitam itu ya diberikan air 5 hari sekali ya, 5 hari 6 hari sekali itu sudah cukup dia, teman-teman. Apalagi pelindungnya cukup gitu. Ini banyak hal yang harus dipelajari oleh petani, teman-teman. Teman-teman semua. Jadi mohon atau mari kita belajar bersama, teman-teman, karena teman-teman sendiri yang mempunyai kebun atau berada di tempat itu yang harus mempelajari tanamannya sendiri gitu. Kalau itu tidak dipelajari, nanti kalau dipelajari dari orang juga, pengalaman orang dan tempat orang yang berbeda, bahaya, teman-teman. Nanti bisa, karena di suatu tempat diterapkan cara yang sama, mungkin aja hasilnya nanti kurang bagus juga, teman-teman. Seperti itu. Makanya seperti menjahit pakaian, teman-teman. Jadi diri kita sendiri yang kita gunakan sebagai acuan, besarnya, kecilnya, tangannya, panjangnya, seperti itu. Bertani juga seperti itu, teman-teman. Makanya tidak bisa digeneralisir untuk pertumbuhan durian. Kalau ditanam dengan cara begini hasilnya akan begini, begitu, teman-teman. Jadi itu tidak bisa tidak mutlak gitu. Cuman bisa dikriteriakan kalau misalnya duriannya tempatnya itu tempat yang berbatu kering, kemudian kemungkinan dia akan lebih banyak perlu air, teman-teman, seperti itu. Jadi mari kita belajar ya, lihat perkembangan durian yang ada di wilayah kita masing-masing. Seperti itu, kelemahan, kelebihan, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita menanam durian. Nah, salah satu lagi, teman-teman, yang hal terpenting juga adalah sistem penanaman, teman-teman. Sistem penanaman kalau penanamannya dengan cara dibuat lubang, kalau daerah itu adalah daerah yang becek ya, sering becek pada saat musim hujan, bahaya juga, itu bisa mati, teman-teman. Nah, jadi pilih cara yang busut ya, busut yang terbaik gitu. Karena banyak orang berpikir kalau dibuat busut maka siramnya nanti agak susah.
karena harus menggunakan kincir dan lain sebagainya ataupun selang ya, dipergunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya sembrono tanamnya, ya sudah tahu musim hujannya sering becek, ditanam dengan cara dibikin lubang dan rendah, ya risikonya mati teman-teman, seperti itu. Nah, jadi menurut pendapat saya yang terbaik itu adalah sistem busut teman-teman. Karena sistem busut itu atau sistem gundukan yang lebih tinggi itu nanti pada saat proses generatifnya sudah dimulai, itu bisa kita modifikasi ya. Jadi lingkungannya bisa kita modifikasi dengan cara, salah satunya mungkin nanti adalah dengan menggunakan terpal teman-teman. Sehingga kita berpikir musim kemarau pun nantinya akan bisa atau musim hujan pun bisa dikeringkan ya, karena tempatnya agak tinggi dia, karena busutnya tinggi, jadi aman untuk pengeringannya pada saat walaupun masih musim hujan seperti itu. Juga pada saat pematangan buah ya, menurut beberapa referensi, karena kalau saat pematangan buah itu, buah durian juga tidak boleh kebanyakan air atau nitrogennya itu tidak boleh tinggi teman-teman. Jadi kalau nitrogennya tinggi ya kemungkinan nanti bisa mengkal atau rasanya hambar atau kurang manis teman-teman, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah ini durian kane yang sudah habis ini ya, sudah runtuh semuanya. Tapi masih juga ada beberapa di atas, itu masih di ujung, ada di atas masih ya beberapa, lumayan teman-teman. Nah itu bertani durian ya, harus semua dipelajari, semua diwaspadai, termasuk hama, kemudian juga jamur dan lain sebagainya. Nah itu banyak yang harus dipikirkan sebagai seorang petani yang betul-betul berniat menjadi petani durian. Kalau petani sekedar ya itu tidak masalah teman-teman. Kalau sekedar jadi petani, tanam 1 pohon 2 pohon, kadang-kadang ditanam ditinggal, dia bagus teman-teman. Nah banyak cerita bahwa bertani durian itu mudah, itu ceritanya. Ada juga yang menanam tapi ditanam ditinggal, tanam 30 matinya 30, berarti itu tidak bagus, berarti ceritanya seperti itu teman-teman. Pasang surut jadinya. Jadi hal-hal itu harus kita selalu perhatikan dan kita pelajari bersama. Oke, rahayu, seperti itu jalan-jalan kita hari ini. Mudah-mudahan membantu. Tolong di subscribe, like, kemudian komen, dan share di media kawan-kawan yang lain. Rahayu.